Welcome to Pokoknya Seneng. Bersama saya Ika Erani dan Alaika Muhammad. kita seru-seruan hari ini untuk nambahin gitu guys ya. Iya, biar imannya tetap kuat. Betul. Monggo silakan Gus. Iya, Mbak Ika. Baru kali ini host ketemu host. Biasanya host narasumber. Kemarin itu narasumber. Ya, tapi karena ini podcast yang luar biasa dan tidak pada umumnya, jadi host akan bertanya kepada host. Dan juga host akan bertanya kepada host. Judul pada siang hari ini adalah judul memilih jodoh yang tepat dalam pandangan Islam. Iki kano ya ini mari ngono bahas ini repot. Repot bahasanya. Secara kita berdua adalah Dudo. udah gak usah ngomongin status yang jelas. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud memerintahkan kepada pemuda muslim yang sudah mampu menikah untuk segera menikah. Perkara bagaimana memilih jodoh yang terbaik di dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali panduannya. Oh ini kayak di dalam hadis, ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Baik guys. Ya, wahai para pemuda, sudah tua berarti nggak hai. Man istata'a minkumul ba'a. Barang siapa yang sudah mampu ya kan? Falyatazawwaj. Yang sudah mampu itu mampu lahir batin, maka menikahlah. Nah, kalau nggak bisa, ya kan faman lam yastati', jadi fa'alaihi bisawm, fa'alaihi bisyam. Kayak gitu. Jadi harus puasa. Karena fa innahu lahu wija. Nah, saya ini kan belum nikah, jomblo. Ya. Jomblo 2 kali maksudnya. Terus gimana guys? Harus Ya. tahu dong tiap hari. Ya enggak, lapar kadang juga. Terus gimana guys? Para jomblo di luar sana yang sudah siap, sudah sekiranya mampu, mungkin ya dari Iya. segi finansial langsung saja mungkin melamar gitu guys, mungkin? Atau gimana? Bisa seperti itu di Pinang. Nah, tapi saya juga pernah seperti itu sih. Nah, sesi curhat, silakan guys. Ya saya pernah sih seperti itu juga. Ngelamar, kalau langsung ngelamar gitu mereka ya. Baru kenal, terus sama-sama senang, keluarga sama-sama senang, langsung ngelamar. Ya tapi ada kegagalan di balik itu. Ya setelah rumah tangga itu. Allahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu juga dinamakan kegagalan dalam rumah tangga atau kesalahan dari individu? Wallahu a'lam juga. Yang jelas manusia sudah berusaha, Allah yang Iya, menentukan. benar. Nah, pertanyaan pertama untuk saya sama Gus Alex. Iya. Apa yang bisa dilakukan untuk meraih jodoh dan rezeki? Saya juga tanya dulu ya. Tanya nanti jawabnya saya dulu ya. Oke. Apa yang bisa dilakukan untuk meraih jodoh dan rezeki? Nah, Wes, itu gimana aja. Gus? Gimana Gus? Ya tawakal saja sama doa terus ikhtiar selesai. Oke. Yang jelas urusan jodoh, urusan rezeki, hidup mati itu urusannya Allah. Allah. Terkadang ada orang itu dijodohkan sama si A. Terus ada yang bilang kok sama itu sih nggak eman lah kan, pernah ya ada kayak gitu. Senyumnya kelihatan nggak? Terus Gus. Jadi cerita. Iya, kan kadang ada seperti itu. Kadang ada orang kalau sudah pisah mungkin ya. Siapa itu salah, ini salah, si A salah, itu nggak tanggung jawab, ini bla 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 bla. Padahal urusan jodoh itu kita kembalikan lagi urusannya Allah. Betul. Kan gitu Mbak Ibu. Urusannya Allah. Jadi kalau ngomong salah ya wis dibilang salah semua, kalau ngomong benar benar semua. Karena urusan jodoh itu ya mempersatukan. Ya, rahasia. Iyalah ya jitamnya anisnani wala yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Tidak ada yang bisa mempersatukan. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali qada qadar. Ya, kodok-kodar betul. Kecuali qada qadar. Bahkan para ulama-ulama aja ada yang cerai. Ada yang nikah, bahkan nikah 2 kali, 3 kali. Bukan poligami tapi ini ya bahasanya. Poligami. Bukan iya. Jadi ini urusannya urusan Allah. Ya, urusan. Jodoh di tangan Allah, tapi bukan berarti buat para jombloers. Maksudnya yang bujang-bujang. Ya, yang bujang aja lah, ambil yang terbaiknya. Yang perawan-perawan, apa ya? Gadis-gadis lah ya. Gadis dan mamas-mas ya. Iya, mamas-mamas Mamas. dan dedek-dedek gemes. Iya. Gitu.
Mungkin kalau ngomongin nikah itu harus dipikirkan mulai dari kita nggak nikah berdua gitu kan. Kita Bukan maksudnya yang di luar sana. Oh, yang di luar gitu sana, ya. iya, iya. Ya, bukan satu dengan satu orang lainnya saling mencintai tapi juga keluarga. Betul nggak sih? Penerimaan lingkungan juga. benar, menerima kekurangan. Itu yang susah sepertinya. Seburuk apapun dia itu perlu diterima sebenarnya. Kalau ada cinta atau gimana Gus? Ya cinta nggak cinta harus diterima aja untuk melanggengkan rumah tangga. Nah, itu dia ngomongin melanggengkan rumah tangga. Secara kita aja. Jodoh, kita aja nggak langgeng orang udah kalian. Ya ini sebenarnya begini. Kalau ngomongin jodoh itu rahasia Allah, betul nggak sih? Iya, udah. Ya kan? Kita tetap harus tawakal untuk mencari. Benar. Mas jodoh jangan kelamaan datang sih. Mungkin gitu. Kalau Mbak Ika gimana kalau Mbak Ika? Kalau saya ikhtiar tetap berkenalan membuka hati dengan berteman dengan siapapun, tapi kembalikan lagi kepada Allah, terserah Allah. Kalau dekat pasti dipermudah, kalau bukan pasti ada sesuatu yang tidak. Dek sini dong. Bukan jodoh, sini dong ada jodoh. Nomor WA masih gas. 08977416123. Yang pasti. Nomor WA saya maksudnya. Hanya Gus Alex. Aduh, saya tiba-tiba jadi keritan di sini. Gus, kalau Saya deg-degan kali. kalau untuk apakah dengan yang istighfar dengan istighfar merupakan permintaan seorang hamba kepada Allah agar segala dosa ditutupi dan diampuni, itu bisa salah satu Karena istighfar itu memohon ampun ya kepada Allah, memohon ampun kepada Tuhan gitu. Kadang kita itu meminta, kita nggak sadar dengan dosa-dosa kita. Ya ibarat kita itu ingin meminta didengarkan Allah, ternyata ada yang menutupi, yaitu dosa-dosa kita. Lah dengan istighfar. Jadi untuk doa kita agar dikabulkan ya dengan beristighfar sebanyak-banyaknya saja. Ada orang itu ada cerita kisah orang penjual roti. Tiap hari zikirnya itu istighfar. Kalau bahasanya orang Ahlus Sunnah itu wiritannya itu istighfar terus. Nggak ada yang lain ini. Nggak ada yang lain. Oke. Nggak ada yang lain. Akhirnya karena istighfarnya terus itu apa yang dia inginkan selalu diijabahi oleh Allah. Jadi kalau orang jomblo ya dilanggengkan aja istighfarnya. Mungkin itu ya. Zikir yang paling mantap adalah istighfar. Istighfar aja udah. Istighfar aja. Istighfar, sholawat. Bahkan kalau ngomong jodoh di tangan Tuhan, bahasanya kan mesti ada jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau kita nggak minta ke tangannya Tuhan, nggak ikhtiar, ya gimana? Ya harus melobi dong sama yang maha menjodohkan, negosiasi. Ya Allah, jangan jauh-jauh, jangan lama-lama deh gitu. Bukan karena ngempet atau nggak aduh hasrat atau selalu, bukan. Mungkin ada udah daripada kita nggak bener gitu mungkin ya. Ya jangan-jangan jodohnya udah ditulis meninggal di Lauhul Mahfuz kan juga naudzubillah min dzalik. Aduh. Terus ada lagi Gus, ini bagaimana memilih jodoh dan meminang dalam Islam? Ya kalau sudah dipinang nggak bisa diambil orang lain. Tikung pun nggak ada rumus tikung minang itu. Itu hanya khidbah. Iya. Jadi selama janur kuning belum melengkung itu masih meminang. Ketika masih ada wali ya. Nah ini dari pandangan Syafi'iyah, kalau masih ada wali, ayahnya apalagi wali mujibir, ketika dipinang orang, ayahnya bilang no, nggak bisa untuk nikah. Nah, apakah walinya ini ketika nggak menyetujui terus dia mau nikah di bawah tangan, nikah kawin lari gitu mungkin dia, nikah siri gitu dengan wali yang lain tidak bisa sebenarnya. Oke. Ya karena Mbak Ika seumpama masih perawan gitu ya. Perawan. Terus? Wajahnya perawan. Pokoknya kalau saya nggak dapat Mbak Ika, dapat anaknya. Tidak. Lanjut balik ke laptop. Iya, balik ke laptop. Ya kalau seumpama tadi ngomong apa tadi? Wali ketika nggak ada ya, karena posisinya ayah terus dilanjutkan kakek ketika ayahnya meninggal. Ya, itu wali mujibir bisa memaksa. Misalkan Mbak Ika perawan ya, saya itu juga ya walaupun status saya duda atau berjaga terserah kalau cowok. Terus Mbak Ika di luar negeri pacaran sama siapa gitu, ta'arufan sama siapa, suka sama siapa, nggak suka sama saya dan nggak kenal saya, jangan kan nggak suka, nggak kenal aja enggak. Terus saya tiba-tiba diakadkan sama ayahnya Mbak Ika.
Meskipun Mbak Ika di sana, Iya. itu sah. Allah Akbar, begitu ya Gus. Jadi saya harus kayaknya harus sering komunikasi dengan wali. Benar menikah. Makanya wali murid itu penting. Wali murid, wali kelas. Iya. Jadi mending kalau memang serk hari ini jangan hanya menyatakan kepada mempelai wanita saja, calon pihak perempuan, tapi ya kalau bisa yang ngelobi lah sama orang tuanya, walinya. Langsung saja ke rumah. Kalau suka, ya katakan suka ke ayahku aja gitu untuk cewek-cewek. Jangan suka cuman ke yang perempuan. Gitu ya Gus. Yes. Nah, kalau tidak ada wali Gus, secara tidak ada wali. Nah, ada urutannya wali itu. Kalau mau dibahas wali ya di podcast episode selanjutnya aja. Podcast episode selanjutnya yang jelas kami berdua hari ini datang untuk menambah imun kita seru-seruan aja, tapi tetap pada rutenya, yaitu bagaimana cara kita memilih jodoh untuk platform tuh agama Islam. Iya, benar. Nah, ngomongin kalau itu dibahas nanti, oke deh. Ada urutannya itu. Kalau menurut Gus, ciri-ciri dari perempuan yang berakhlak mulia dan pantas diperebutkan itu yang bagaimana sih Gus? Secara sekarang kan ya era begini, pastikan ya saya tidak mengambil estimatekan 1-2 perempuan, tapi menjelaskan banyak perempuan sekarang itu yang bekerja. Kalau udah bekerja, Wanita karir. mandirinya pasti paling top hits. Itu apakah bisa juga menjadi ciri? Sebenarnya kalau wanita yang akhlak mulia itu, yang berakhlak mulia, semua wanita berakhlak mulia. Tinggal laki-lakinya saja bagaimana bisa mendidiknya dengan baik. Saya ini termasuk orang yang gagal. Nah, curhat ini. Orang yang gagal tidak bisa membina rumah tangga yang baik. Gitu saja. Jadi 2 kali kegagalan saya ini menggambarkan bahwasanya sebenarnya tanggung jawab seorang wanita itu ada di lelaki. Iya, betul. Tapi bukan berarti mendiskreditkan kaum laki-laki. Oke. Ya sama-sama rumongso lah, bahasa Jawanya gitu. Sama-sama ngerti lah keburukan. Ketika saya buruk, misalkan saya itu suka nikah diam-diam gitu. Misalkan saya ini suaminya Mbak Ika, ya lebih baik dimaafkan lah daripada tidak diizinkan. Katanya teman saya itu, Selamat datang, silakan belanja. katanya teman saya kuliah itu, Ustadz Nasaruddin tuh gini, lebih baik minta maaf Gus. Pokoknya prinsip poligami itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kenapa? Kalau kamu izin nggak bakalan diizinkan. Mendingan ketahuan baru minta maaf. Karena nggak semua wanita itu bisa dipoligami. Itu pasti lah ya. Hati wanita mana sih? Kalau sudah kebablasan nanti pasti diterima Pak. Allah Akbar. Tapi yang jelas kalau saya sebagai perempuan, saya anti dipoligami. Iya. One and only and forever. Makanya saya mesti bilang ke perempuan, ke cewek-cewek itu. Istri saya cuma satu. Satu di sini, satu di sana, satu di situ. Setiap tikungan ada. Iya. Nah, ngomongin Gus, saya cuma satu sih pertanyaan saya Gus. Sebenarnya jodoh itu apakah benar pencerminan dari kita? Ya, benar. Itu gimana contohnya? Ya karena tirakatnya aja dari pribadi. Yang pertanyaan yang tadi sama ini ada hubungannya. Gimana Gus? Ada hubungannya. Ya gini, ketika kalau ingin cari wanita soleha, laki-laki yang soleh, cari laki-laki atau wanita itu yang mau mendoakan orang tuanya, Oke. yang berbakti dengan orang tuanya. Sudah, bukan berarti nurut lo ya. Iya, betul. Mau mendoakan itu, ya kalau orang NU ya bisa baca Yasin, bisa baca tahlil, jangan sampai ketika mertuanya meninggal, yang cowok. Nah, jadi ini ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, dia itu mampu mendoakan. Udah nomor satu ya. Nomor satu sudah, nggak usah cari syarat-syarat yang lain. Urusan kerja kayak gimana, cari rezeki kayak gimana, urusan 1000 udah. Karena kita akan menciptakan anak-anak yang Robi Habli Minas Solihin. Cari anak yang soleh-soleha itu gimana? Ya mendoakan. Bayangkan ketika anak kita itu sudah jadi dokter, anak kita sudah jadi insinyur, anak kita jadi arsitektur, anak kita jadi pilot. Ternyata tiap malam Jumat atau jangankan malam Jumat, 1 tahun sekali nggak mau ke makamnya orang tuanya. Aduh, naudzubillah min dzalik. Ya. Karena juga kadang jodoh itu bawaan loh. Ketika dia rajin, soleh gitu, tiap malam Jumat ke makamnya orang tua, terus nikah sama si fulana atau sama si fulan. Ternyata habis nikah malah nggak seperti istiqomahnya, nggak dijaga seperti itu. Iya, ada. Ada kan kayak gitu. Lah sebenarnya
Ya kalau ingin sakinah mawaddah warahmah, kita lihat anak kita selanjutnya, generasi selanjutnya. Oke. Nah, makanya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ya harus takut kita dengan siapa? Generasi selanjutnya. Kita menciptakan generasi seperti apa? Yang mau mendoakan, sing gelem nyekar. Kita sudah memberikan anak kita segala-galanya ketika hidup. Hanya untuk membelikan bunga kayak nyekar 5.000 loh gak gelem. Lah ya kebacut kan. Iya, apalagi bacain Fatihah gitu ya. Iya, cuman baca Fatihah aja nggak mau. Iya. Mari sholat pelenjing. Iya, masalahnya sebenarnya selesai. Iya, gak gelem mau baca Rabbi firli wali walidayya aja nggak mau, apalagi. Tuh. Gimana caranya lah? Ya. Ini kadang kesalahannya dari kita sendiri. Betul. Kita jarang atau kita enggan untuk mendoakan kakek buyut kita, Ya. enggan mendoakan orang tua kita, sehingga kita sudah menikah, anak kita ya. Akhirnya cerminan. Nah, ya tergantunglah perusahaannya. Oke. Kalau ini mereknya Aula, saya jamin bagus ini. Tapi kalau merek yang lain, wallahu a'lam gitu. Pabriknya lah ya. Betul. Pabriknya kan gitu. Tergantung pabriknya. Kalau pabriknya bahan bakunya jelek-jelek ya, Nah, untuk yang mendalik. jadinya wallahu a'lam. Kalau Ya. makanya tunkihul mar'ali arba itu mencari jodoh itu 4 hal. Apa itu, Gus? 1 wali jamaliha, kecantikan atau kecakapan, apa kecakapan itu, kegantengan lah ya. Outlooknya. Iya, Oke. good looking, Ya. ramah. Good looking. Iya, kadang orang itu bilang cari cantik yang dari hatinya aja. Kadang laki-laki itu makhluk visual loh, Mbak. Betul banget. Kalau saya lihat Mbak Ika meskipun tua kayak gini aja saya suka kok. Ya betul, good looking, good Ya, looking. harus good looking. Iya. Makanya ajening apa? Ajening Hati saka busono. Betul. Lah ya itu ya look-nya. ya first look-nya lah. Ya harus berikhtiar untuk cantik. Hari ini juga ada skincare DLL. Iya, ada yang harganya juga fluktuatif, ada yang mahal, ada yang murah. Tinggal bagaimana kita merawat sebagai perempuan, begitu ya. Dulu kalau wajahnya jelek aja ya tetap jelek. Kalau ya Anwar Zahid yang bilang gitu. Makanya kalau cari jodoh jelek itu beruntung lah. Kenapa? Karena mulai muda sampai tua awet jeleknya. Kalau cantik mau muda masih cantik kalau udah tua. Ya, kalau saya sih berprinsip tentang kecantikan, ketika sudah menikah tetap cantik, berarti suaminya yang ngurusin Ganteng, iya. kecantikannya. Yang nomor 2, Gus, tadi setelah kecantikan apa, Gus? Terus Ketampanan. Setelah outlooknya tadi. wali jamaliha, terus wali nasabiha, latar belakang keluarga. Nah, itu. Terkadang Latar belakang keluarga. ada yang mengatakan kafaah atau senada lah, sefrekuensi lah. Bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot. Terus kenapa ya kok bilang gitu? Bahkan di tradisi keluarga saya itu kalau di daerah Surabaya, kalau kalian tahu Sido Sermo, Ya, Sido dekat Sermo rumah saya itu juga. keluarga dengan keluarga nikahnya. Saya seumpama nikah dengan misanan saya, sepupu saya atau mindoan saya, nggak mau keluar dari circle tersebut. Karena lihat bibit bebet bobot ya, Iya, Gus. karena lihat bibit bebet bobot. Kalau seumpama dulu zaman dahulu katanya ya wakilah, kalau dengan orang luar itu dikesampingkan mereka. Ya, Sampai seperti itu. karena saya pernah mendengar juga tentang bibit bebet bobot ketika menikah dengan saudara begitu yang tidak wali dan bukan garis wali. Kadang begini kata-katanya, Gus. Engkau dadi dadung keplontir. Nah, apa itu artinya? Nah, dadung keplontir itu ketika kalau rumah tangganya nggak masalah ya nggak masalah. Tapi ketika rumah tangganya bermasalah dan sampai berpisah, itu akan jadi geger keluarga. Itu juga sebenarnya harus diperhatikan ya, Gus. Iya, makanya lebih hati-hati ketika seperti itu. Ada yang mengatakan wali nasabiyah itu latar belakang keluarga itu ya bukan karena garis keturunan juga, Terus gimana, Gus? akan tetapi karena latar belakang keluarga yang baik dengan yang baik. Karena lagi-lagi ya kita menikah bukan karena personal terpersonal, tapi Iya, karena makanya di lingkungan orang-orang NU kan kadang ada anaknya kiai ini dengan kiai ini. Iya, betul. Walaupun hubungan keluarga pokoknya podo-podo anak kiai. Kadang sesama pengusaha, ya kan? Ya, untuk meningkatkan dinastinya begitu. Oke, yang ketiga, Gus, yang ketiga. Wali malia karena hartanya. Ya kalau nggak punya harta nih, Gus. Yuk gak iso rabi, saya ingin bayar 600.000 ya. Nang ngene KUA. Transfer bisa. Mungkin bukan Wajib itu. harta yang bagaimana, tapi karena mungkin
mencari atau Ya karena kemapanan ya. Urusan tanggung jawab duniawiya itu perlu. gitu ya Gus? Minimal kerja lah nyambut gawe. Ya kalau itu oke lah. Saya dulu diajarkan karena saya persentase saya belajar agama itu dengan ayah saya. Saya diajarkan yang penting tadi anakku kudu gelem nyambut gawe. Soro gitu. Gelem soro, kenapa? Kalau ngelemper aja oleh duit itu kondi. Kan apa urusan menafkahi, yang penting isok mangan nih alhamdulillah. Ya, hablumillah perlu, tapi Hablumillah hablumillah juga lebih perlu. Iya, untuk mendidik itu ya bertanggung jawab ya dengan uang yang halal, wali maliyah itu mal itu ya, harta yang halal. Nah, harta yang halal. Yang halal. Lalu duit itu kok Ya, korupsi itu kok anu yo. walang, itu lagi Nanti keturunannya juga seperti itu. Karena sperma yang dikeluarkan seperti itu gabung jadi anak ya. Kalau itu kayaknya nanti next podcast itu Next podcast, iya. Terus ini kalau di Instagram, di media sosial ya, saya lihat udah deh lebih baik kita mulai dari nol bareng-bareng. Nah, ada kata-kata seperti itu kan? Yang ngomongin penjelasan Gus tentang harta juga perlu. Ini pandangan Gus seperti apa nih? Iya. Ya karena harta yang pertama itu ini fakih ngomong fakih Mbak ya. Karena nanti urusan juga dengan gono gini dengan yang lain pasti. itu lebih panjang lagi. Kenapa? Kalau mulai dari nol itu harta rumah tangga dimulai dari awal rumah tangga menjadi rumah tangga itu berbeda dengan harta yang sebelumnya didapat sebelum rumah tangga. Itu. Saya punya mobil, saya beli mobil itu sebelum nikah. Ya berarti itu bukan mobilnya rumah tangga, bukan mobilnya kita berdua, tapi mobilnya Alek. Nah, Saya Mbak Ika punya tanah, terus dibangun buat bikin rumah buat nanti kita rumah tangga misalkan. Ya tanahnya milik Mbak Ika tapi bangunannya ingat milik kita. Nah Itu gimana Gus hukumnya secara Islam? ya kalau seumpama sudah meninggal Mbak Ika atau kita cerai gitu, Cerai. ya gono gini, masuk gono gini yang bangunannya. Ya sesuai Islam pastinya. Iya 50-50 hitungnya seperti itu. Aduh, itu ribet banget. Nah itu ke hal yang lain nanti. Nanti aja next Podcast Kita bahas gono gini nanti bahas episodenya. gono gini terlalu dalam. Kita ngomongin yang seru-seru aja. Jadi memulai hal yang baru itu memulai dari harta rumah tangga yang awal. Meskipun miliarder yang laki-laki atau yang perempuan, ya miliardernya itu didapat setelah nikah atau sebelum. Walaupun mungkin itu harta istri. Iya. Dari segi gaji misalnya Gus. Gajinya yang banyak kan istrinya. Kan istri beli tuh Kan sebelum nikah itu. setelah nikah. Oh ya kalau setelah nikah lihat dulu. Walaupun yang beli istri. Itu ya yang beli istri dimanfaatkan untuk rumah tangga berarti milik rumah tangga. Oke. Tapi kalau istri digunakan untuk benges, masuk bengesnya kayak sing lanang kan enggak. Kan gitu. Terus beli gaun masuk gaunnya kayak lanang lah ya lucu song ini. Iya kan? Jadi wali maliyah itu ya mapan lah, bisa siap untuk memapankan rumah tangga. Mungkin mapan untuk keimangan anak wong. Iya, mapan untuk seperti itu, bayari kos-kosan, tak kontrakan. Ya, itu mungkin ya. Mampu seperti itu. Bukan Ya makanya. mau banget gitu ya. Makanya tadi di hadis yang pertama tadi lam yastati, kalau nggak mampu ya puasa saja dulu sambil mengumpulkan uang. Kenapa sih kok puasa? Ya berhemat maksudnya. Ya. Lunan, celeng ngono gaya rabi. Saya sepakat ketika orang-orang luar pulau ngapunten orang Kalimantan misalkan dengan tradisi jujuran. Iya. Bukan masuk dari mahar mas kawin loh ya. Jujuran itu uang yang harus diberikan kepada pihak perempuan sekian ratus juta. Kenapa? Itu bisa menunjukkan keperkasaan laki-laki. Siap. Betul, di berbagai macam daerah dengan kebudayaan masing-masing, walaupun tetap sesuai syariat Islam, biasanya begitu. Kebetulan saya ada daerah Lampung, Gus. Iya. Itu juga begitu, Gus. Jadi mahar lo itu gimana lo calonnya? Iya. Benar. Ada negosiasi nanti di situ. Ya. Berapa ratus juta. Itu sampai bahkan ada yang sampai 500 juta. Itu kenapa sih? Terkadang ada hikmah di balik itu. Di balik apa namanya ya? Di balik adat ya. Di balik adat istiadat seperti itu ada hikmah. Hikmahnya apa? Ketika dia sudah menikah dengan bayar segitu, mau cerai itu mikir-mikir, iya deh bayar larang aku nikah. Ratusan juta bisa. Iya. Akan berpikir makanya kalau jenengan lihat di statistik Badan Pusat Statistik, tingkat perceraian yang tinggi itu bukan di luar pulau tapi di Pulau Jawa. Ya. Sampai bahkan ada yang mengatakan
orang Kalimantan mengatakan aku mending nikah sama orang Jawa aja. Kenapa? Murah harganya. Betul banget, itu juga terjadi di Sumatera. Ya makanya ini yang muda-muda jangan cuma ngomong cinta-cinta doang. Good looking, good reckoning. Iya. Good looking, good reckoning. Yang mapan, yang kalau dilihat itu, oh ya ini mapan. Ya coba dites. Mas kawinnya berani berapa? Kalau mas kawinnya cuma 100.000 ngapain, Mbak? Ya mungkin begini Gus, kalau bisa ngomong gini, jangan lupa makan itu kalah dengan yuk kita makan bareng gitu ya Gus. Nah, bisa seperti itu. Ya, jadi para kaum muda jangan hanya termakan dengan good looking, tapi good reckoningnya juga harus dilihat. Iya. Gitu ya Gus. Bener. Nah. Jadi mendingan pelit di awal daripada nanti malah nggak punya uang, malah bukan pelit lagi, torok di bulan. Gus, tadi ada nomor 3 Gus, nomor 4 apa Gus terakhir? Nomor 4 itu walidiniha, agamanya Mbak. Nah, benar. Jodoh dalam Islam pilihlah karena agamanya. Agamanya. Ini yang penting. Kenapa orang yang beragama itu orang yang memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi. Betul. Bukan idealis banget. Betul. Ketika orang itu punya tingkat toleransi yang sangat tinggi, bukan berarti toleransi terhadap ibadah. Ya. Malah ketika urusan hablum minallah, urusan syariat ibadah ubudiyah, sebenarnya harus kenceng seorang suami ke istri untuk membinanya. Tapi kalau urusan toleransi muamalah, urusan sifat, watak, nah itu perlu ketika dia memiliki sifat toleransi yang tinggi, maka pasti hatinya itu harus jembar. Ya kan? Hati saya gemuk juga. Ini hamil 3 bulan Mbak, doakan Mbak ya. Habis ini syukuran ini. Benar, hamil di luar kandungan. Oh iya, hamil di luar kandungan. Jangan di sini berarti. Iya Pak, jadi sabarnya ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau urusan belum nikah, setan itu lebih seneng menggodanya untuk berbuat yang tidak benar, berbuat hal yang tidak sesuai dengan aturan agama. Betul. Tapi kalau sudah nikah, setan itu menggodanya bagaimana caranya orang itu untuk cerai. Gitu ya. Jadi seburuk apapun pasangan kalian, ya harus dipertahankan. Kenapa? Kalau berarti itu yang dilakukan oleh setan untuk menggoda kamu. Betul banget. Masa kamu digoda suami nggak mau digoda setan mau? Sama saja mungkin kalau kita bisa merawat suami dengan baik, begitu ya. Iya. Ya Allah akan memberikan keamanan dengan begitu. Orang yang beragama itu orang yang berakhlak. Orang yang beragama itu orang yang berakhlak. Ketika seorang istri memiliki akhlak pada suami, maka sebenarnya ketika suami menasihati apapun meskipun itu tidak cocok dengan hatinya, lebih baik diam dan bilang enggak, gitu aja selesai. Itu udah termasuk pahala nggak sih Gus? Pahala. Waduh. Ibadah itu lebih enak ketika nikah. Kenapa? Megang sedikit kalau kita pakai mazhab Syafi'i batal wudunya. Ya. Wudu lagi pahala. Betul. Biasanya sholat sendirian kalau jomblo satu doang pahalanya. Kalau udah nikah jamaah, ayo, itu udah pahala lagi. apalagi yang laki-laki bisa baca Quran terus ngajarin istrinya baca Al-Quran dengan baik. Nggak bisa diajarin, istrinya juga harus mau. Sekarang itu lebih banyak istri itu megang handphone daripada Al-Quran. Betul banget. Diajari baca Quran ya, istiqomah lah ya, meskipun itu maghrib sampai isya misalkan. Sudah bisa baca Quran. Kalau sudah hamil punya anak, suaminya tinggal kerja gitu, yang ngajarin istrinya kan dapat pahala akhirnya. Betul. Paling enak. Ya, kalau ngomongin soal agama, ibu saya juga bilang begini. Nah, yang dilihat itu sholat subuh kalau seorang laki-laki, apalagi ke masjid. Itu udah salah satu hal yang luar biasa buat kamu, rezeki di dunia akhirat. Iya, makanya jangan lihat saya, benar. Kalau saya itu subha, Mbak. Usolli fardhu subha, subuh campur duha, kawanan lillahi ta'ala. Ini dia baru dirasakan, jangan ditiru dengan subha ya. Iya. Subuh campur duha, kawanan lillahi ta'ala. Nah, ini udah ada pahala yang ada. Iya. Dosa jadinya. Yang jelas minimal baca Quran bisa. Yang laki-laki. Terus yang perempuan juga baca Quran bisa, baca Yasin bisa, bukan menghafal ya. Baca tahlil juga bisa. Kenapa? Kalau yang laki-laki nggak bisa baca Quran, Mbak, mohon maaf, nggak bisa baca Fatihah terus sholat ngimami yang perempuan, Fatihahnya nggak sempurna. Fatihah oke lah. Masuk rukun kan ya? Nanti
Bismillahnya cuma kulhu. Jadi kalau kulhu nggak masalah karena bukan masuk rukunnya sholat. Ya, Kalau fatihahnya nggak tepat, betul. apakah sah sholat jamaahnya dengan istri? Percuma gitu. Nah, makanya fikih itu penting. Fikih itu penting. Jadi cuma bukan auzubillahi minasyaitonirrajim selesai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lek maca Fatihah koyo ngono mari ngono jamaah Mas yo jungkir walik ngaji dengan gitu. Ya kalau orang nggak tahu nggak masalah, tapi kalau sudah tahu sebenarnya harus semangat untuk belajar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya thalabul ilmi itu faridotun ala kulli muslimin dan muslimatin. Fardu wajib hukumnya meskipun sudah nikah. Oke. Biar dicontoh sama anak-anaknya. Iya, biar anak tuh melihat. Kalau Mbak Ika lihat orang-orang Eropa. Kalau Mbak Ika lihat orang-orang Eropa, sebenarnya kita harus malu dong. Karena kita ini mayoritas muslim tapi tidak menunjukkan akhlak muslim. Betul. Ketika kita mempraktekkan rumah tangga. Kenapa orang Eropa itu kalau kita membangun rumah tangga, istri hamil itu nyidamnya didahulukan. Oke, begitu ya? Iya, tapi kalau orang Eropa bukan nyidam Mbak kalau hamil Mbak. Apa tuh? Malah dikasih PR matematika istrinya, dikasih PR iya. untuk mengerjakan soal. Kenapa? Karena yang dihamil ini biar anaknya itu giat untuk belajar. Dulu waktu saya hamil anak saya, ketiga anak saya, kebetulan saya bilangnya Pak Wo ya, Pak Wo tuh Pak D saya tuh memberikan amalan-amalan khusus. Jadi baca ya Hayyu ya Qayyum, banyak baca Iqra begitu, biar anaknya stipulasi di dalam jalan. Bener. Akhirnya gimana ya anak ketiga kan? Alhamdulillah tiga anak saya sholatnya tekun, alhamdulillah tidak lupa. Dan satu hal, anak-anak saya itu menjadi anak-anak yang terbuka kepada saya. Nah, itu alhamdulillah sih, alhamdulillah banget. Lebih senang musyawarah kan akhirnya. Iya, karena saya sering bermusyawarah dengan janin yang ada di kandungan saya saat kemarin saya hamil. Ada anak temen itu ketika lahir ya didengarkan, kadang ayahnya membacakan surat Yusuf, baca Al-Quran di janinnya. Ternyata ketika sudah lahir anak itu umur 1 tahun sudah hafal juz amma Mbak. Nah itu. Kenapa? Karena ini sering. Ya, anak saya yang pertama Gus bisa baca kitab kuning. Saya nggak ngerti apa-apa Gus. Saya juga bisa baca buku kuning, buku paper itu. Jadi ketika ada ngomong mana, saya cuma gitu. Atau kadang itu. Ya anak saya yang nomor 2 juga, Bu jangan lupa sholat. Kata-katanya selalu gitu. Alhamdulillah sih, bener. Iya bener. Kalau laki-laki cuman titip sperma selesai. Ya, karena saya pernah baca buku 90% dari anak itu dari ibunya. Nah, karakter anak itu ibunya. Betul. Ketika ibunya galau ketika mengandung, jangan salahkan ayahnya. Salahkan ibunya saja. Tapi bisa salah ayahnya juga dong Bos. Bukan gitu Mbak. Kenapa? Lebih enak ngomong gini kenapa? Agar yang perempuan itu juga bisa bermuhasabah diri. Oh iya. Bermuhasabah diri sehingga dia daripada dia konsen untuk menyalahkan orang lain, lebih baik dia konsen untuk di kandungannya aja. Karena memang hamil itu kita dalam 9 bulan ya. Skala prioritas lah ya. Banget, memberi kesehatan, mental, kemudian apa yang menjadi sifat kita saat itu tuh ya anaknya akhirnya. Ya, saya gitu. Ketika hamil anak itu ya yang perempuan, hamil anak saya yang kembar itu, meskipun saya tidak ada di sana. Ya waktu itu saya tetap ya baca amalan meskipun jauh. Saya yakin ketika saya membiasakan seperti itu, maka anak saya itu kelak akan mau mencontoh lah. Saya yakin gitu. Sampai saat ini pun saya tetap mendoakan, tetap menghadiahkan dulu anak saya membaca ini. Kenapa? Meskipun jauh kayaknya nanti lama-kelamaan juga akan tahu saya dan itu kan gitu. Memang pada dasarnya anak itu nggak bisa jauh dari ayahnya, apalagi anak perempuan. Karena first love-nya itu ya ayahnya, gitu ya. Iya benar. Walaupun ayahnya kayak seperti saya, akhirnya ayah saya meninggal, saya baru merasakan, saya cinta pertama saya ayah saya, gitu. Iya, nah, ngomongin Gus, kita balik lagi ke laptop setelah ngomongin anak. Apakah kebaikan beragama sebagai kriteria utama itu cukup? Ya. Kalau yang saya, awal kalau saya iya. Iya. Tapi pengenalan lebih baik, betul Gus? Bener. Pokoknya isok ngaji mari. Kebaikan agama. Gitu? Isok ngaji diamalkan selesai. Itu dia sudah bisa istiqomah sampai sudah nikah. Itu selesai sebenarnya. Untuk yang lain-lain menyusul. Sikap lain menyusul ini kan juga menyangkut juga. Ya karena urusan kebiasaan ya. Urusan kebiasaan, karena kebiasaan dari pihak perempuan sama laki-laki kan berbeda. Itu perlu penyesuaian.
Jangan kan gitu, yang pacaran 9 tahun saja kadang ketika udah nikah juga masih tengkar. Karena memang belum tahu sifat aslinya. Iya, karena belum tahu dikeloni, Mbak. Makanya garo elek-elek. Ya, itu ngomongan next podcast. Ya, namanya. Ya, yang jelas kalau menikah itu Belum pernah kumpul kan gitu. Iya, setahu saya itu dalam setahun pertama I love you, you love me selesai. Ketika sudah mulai ada masalah, bayar kos-kosan, bayar kontrakan, ya kan? Sebenarnya harus saling menguatkan. Iya, harusnya. Harus saling menguatkan antara satu dengan yang lain dan harus ya pengertian lah ya. Tapi menurut Gus begini, selang berapa bulan sih kita mulai mengenal pasangan kita, Gus? Wah, itu nggak bisa tahu. Karena ayah saya saja yang sekarang sudah 30 tahun usia pernikahan, terkadang juga masih tengkar. Karena bukan dengar bagaimana ya, Gus, mungkin Iya. menamakan persepsi. Iya, kadang ya tengkar tapi ya sabar lagi berapa bulan nggak bisa ya seumur hidup untuk belajar memahami. Oke. Karena disitulah ada sir daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mahabbahnya Allah itu akan turun, rahmatnya Allah itu akan turun ketika kita rumah tangga itu dicoba untuk bertengkar dan di dalamnya ada satu orang yang sabar, maka rahmat Allah itu akan turun di situ. Nah, Lah, seumpama nanti Mbak Ika sudah menikah, kan gitu, terus suaminya marah-marah. Nah, disitulah tempat mustajabahnya untuk berdoa. oke. Sehingga Saya berdoa gitu. ya Allah saya minta mobil, ya Allah saya minta mending gitu daripada mendengarkan marah-marahnya diambil ke hati. Lemes malahan Iya, ya. itu mustajabahnya doa loh Mbak. Oke, not buat kita boleh jomblo dewasa. Kalau tengkar sama pasangan langsung berdoa saja. Karena orang teraniaya begitu, Gus. Bukan. Ya, disitulah Allah memberikan ujian bahwasanya kalau sudah ada masalah, ya kan? Kalau ada masalah Pak, di situ pasti ada jalan keluar atau solusi. Iya, pada dasarnya itu. Ya al-masyaqqatu tajlibut taisir itu di situ. Maka bagaimana jalan solusinya? Ya kita berdoa aja sekalian minta ya Allah, Allah duit tumpuk-tumpuk. Allahumma seneng, Allahumma nang luar negeri, Allahumma umroh, Allahumma haji. Mungkin bapak-bapak, om-om, mas-mas di luar sana ketika ibunya ngomel marah, mau coba jalur gimana? Nah, apalagi seorang laki-laki itu menang terus, Mbak. Aduh. Saya tuh jadi laki-laki merasa menang terus meskipun saya gagal 2 kali. Kenapa? Walaupun satu, ketika laki-laki itu tahan akan omelannya seorang perempuan, maka dia akan menjadi wali. Gitu ya. Iya, ada sosok wali, Syekh Abdurrahman Bajalaban, Yaman. Beliau itu jadi wali karena setiap hari itu sabar mendengarkan celotehan dan omelan istrinya. Jadi wali. Allahu Akbar. Hei, halo di luar sana. Sebenarnya kita tuh nggak ngomel, cuma gregetan air. Nah, untuk mendengarkan kegergetannya itu loh. Yang akhirnya kita kalau sabar jadi wali. Berhubung saya ini nggak bisa jadi wali, kan nggak sabar gitu. Itu orang beda-beda. Terkadang saya ingin mendidik tapi waduh ya rek, butuh sabar. Nggak tahu momen, ya akhirnya nggak bisa jadi wali. Ya. Nah, kalau orang laki itu nggak bisa sabar, tapi ternyata perempuan yang sabar, laki-lakinya yang bisa jadi raja kan gitu. Nah, itu lagi-lagi. Keunggulan seorang laki-laki. Laki-laki unggul lagi, tapi karena ini menurut saya ada salah seorang teman saya itu nggak suka saya ngomel, karena kalau ngomel aku kayaknya trauma dengan masa lalu saya. Itu sebenarnya begini, karena Sama sebenarnya perempuan itu kayak gitu. pada dasarnya begini ya, saya sebagai perempuan nih, kalau saya ngomel itu karena kamu kurang komunikasi ke saya. Hal sesimpel itu komunikasikan. Contoh, minum aja ya. Saya nggak suka teh. Mana saya tahu kalau kamu nggak suka teh kalau kamu nggak ngomong. Akhirnya kan ngomel, nggak diminum tehnya. Nah, ngomel Pak. Ya kalau ingin nggak trauma sama apa namanya sama perempuan yang ngomel, Iya. saran Cari saya, musuh, kan? banyak jodoh-jodoh di SLB. Astaga. Bisa cari calon cari jodoh itu yang guru lah, minimal guru SLB gitu guru yang SLB. bisu. Ya benar, saya juga begini dalam hati saya. Allahu Akbar. Karena kita itu makhluk visual semuanya, bisa dilihat, bisa didengar, makhluk audio juga. Jadi ketika nggak bisa, ada kadang perempuan itu tiba-tiba diem, kita nggak tahu salahnya, Itu yang nggak ada komunikasi. Oh, boleh salahin. Kenapa sayang? Gak apa-apa. Nah, itu yang begini. Itu gua banget.
Ya harus diomongkan kan gitu, komunikasi. Kalau nggak tahu, ya kalau kita itu bisa komunikasi lewat batin, Bos. Ini ada pembandingan guys. Ya kita manusia nggak tahu, ya perlu dibicarakan. Ya makanya terbuka itu perlu. Saya pernah, ya saya dekat sama seorang wanita kan gitu. Dia itu kalau ngapunten Mas, ngapunten sing kata, kula sing salah mboten saged sabar. Oke. Tapi saya gitu tuh ngejar. Apa salahnya sampean kadang gitu. Mungkin dari situ. Mungkin saya bisa evaluasi ketika di situ ada letak sisi kesalahan saya ketika ketika dia ngomong kan gitu. Ya yang kayak gitu kan enak. Ya. Yang penting ngomong lah. Kalau ngomongin soal laki-laki ya, saya perempuan. Benar nggak sih sebenarnya cowok itu menyukai cewek yang perempuan yang cantik? Ya iyalah. Perempuan yang mungkin bohai gitu ya. Ya iyalah. Walaupun udah ada istrinya. Oh jangan. Ada istrinya. Maksudnya udah punya istri nih. Tapi ada orang yang melihat cewek cantik sebenarnya suka nggak sih cowok itu? Ya seneng Mbak. Suka Mbak. Karena apalagi mata saya ini ya. Itu kan penglihatan saya. Kalau saya lihat yang lain itu rabun. Tapi kalau saya lihat uang sama lihat cewek cantik itu bisa terang gitu. Seumpama sudah nikah ya, lihat cewek gitu. Itu manusia itu wajar. Wajar ya. Wajar Mbak. Nah, cemburu yang perempuan wajar. Oke. Ya itulah yang namanya romantisme rumah tangga. Ada cemburu terus lihat, waduh seneng. Ya harus bersyukur. Mbak Ika harus bersyukur ketika punya jodoh. Kalau lihat cewek cantik dia masih ngelihat. Kenapa? Daripada lihat cowok ganteng dia lihat terus cinta. Lebih seneng yang mana? Enggak lihat dua-duanya bro, ya saya aja. Lihat Mbak Ika malah juga nggak seneng akhirnya. Iya. Itu gimana ya? Ya normal lah. Iya, normal. Mas, sama timang lihat dia, lihat saya ketika saya nggak pakai baju kan enak. Akhirnya kan dia lebih itu. Coba cemburunya dirubah ke situ. Oh gitu ya. Lebih romantis. Jadi sebenarnya ada tips and trick sendiri mungkin ya. Iya. Selain kita ngomongin agama, pastinya ada pengertian dan juga komunikasi yang bagus. Benar. Selain itu juga kalau ngomongin soal cowok, kenapa sih cowok mesti genit sama cewek? Heran deh. Ya kalau nggak genit nggak enak gitu. Kenapa sih harus goda-godain cewek? Karena wanita itu harusnya digoda. Perhiasan dunia. Sebagaimana wakola Abang Haji Roma Irama. Ya kan? Karena wanita itu istri soleha itu perhiasan dunia. Wanita itu perhiasan dunia. Maka ketika wanita itu perhiasan dunia, maka kalau dilihat itu enak. Wah, kan iya kayak gimana? Ada kenikmatan tersendiri. Iya, berarti sosok Gus Alex sebagai seorang laki-laki akan bangga mengandung seorang perempuan yang cantik. Begitu? Iya bangga. Benar? Nah, ngomongin soal perempuan yang cantik, kenapa perawan lebih utama dari janda? Oh jangan bilang gitu Mbak. Ini pertanyaan aneh lagi. Janda itu lebih eksotis. Kalau ngomongin saya pertanyaan saya lebih asik mana sih duda atau bujang gitu ya? Kalau saya melihatnya lihat dulu. Kalau dia bujang tapi dia punya pengertian yang luas nggak masalah. Tapi dia duda tapi dia kecil ya dengan bujang. Ya lihat portofolio lah. Iya. Pengalamannya lebih banyak mana kan gitu. Aduh ngomongin apa sih ini podcast? Pengalamannya lebih banyak mana? Kalau lebih banyak ya yang pasti secara lihat kalau ngomong duda lebih pengalaman duda dong daripada bujang. Saya dulu ketika bujang saya itu sama cewek itu nggak berani Mbak deketin Mbak. Kenalan jangan kan gitu, WA itu nggak berani saya. Masa bos? BBM nggak berani. Mungkin banget hoax nih. Ini sumpah. Gini ya. Ketika ketika saya dikenalin gitu, saya masih ngeredek gitu masih nervous. Terus saya itu nggak bisa buat ngawali itu nggak bisa. Tapi ketika sudah duda saya berani loh. Malah gencar. Kenapa? Saya sudah tahu letak sisi mana yang perlu disentuh. Asik. Biar dia lah, karena saya tahu. Makanya yang perawan cari yang duda-duda. Hati-hati dengan bisa gitu mungkin. Tolong ini jangan diambil di hati. Engko mari pemirsa nonton aku gak seneng gara-gara ngomong ini. Waduh repot. Ini cuma membangun imun. Pokoknya seneng. Ya, ini pokoknya seneng kita romantis. Ada yang baik diambil, ada yang buruk buang saja. Nah, yang jelas host ketemu host ya begini, apalagi
Ya bener Mbak. Ketika rumah tangga itu diambil ke hati, akan sakit sendiri. Betul. Jangan diambil ke hati, jangan sensitifan. Udah selesai. Nah, kalau nggak sensitif, Innamal hayatud dunya laibun walahun. terus Ya rumah tangga kan dilakukan di dunia. Ya laibun walahun. Hanya permainan sandiwara. Ya buat seneng-seneng aja. loh, lah kan nanti di akhirat kan kita ketemu jodoh kita paling terakhir, Gus. Begitu ada tulisannya, Yo, Gus. ya lihat dulu kalau ada bidadari yang lebih cantik, laporan judulnya. Gitu ya. Ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau dari segi laki-laki dan kategori dulu Gus yang bujang dan sekarang Gus yang duda. Bujang tuh kriterianya seperti apa sih, Gus? Mulai dari jodohnya apa, dari fisik dulu? Ya belum pernah nikah lah ya, kalau secara negara belum pernah nikah kan bujang. Kalau dari ilmu KUA kan kayak gitu. Bujang itu ya belum pernah nikah. Apa sih yang dilihat Gus pertama kali itu sebagai seorang jodoh? Apakah outlooknya dulu atau bagaimana? Atau Kalau sekarang ya? sholat kerjain atau gimana? Kalau sekarang ya, Yang kemarin. yang penting istiqomah, bisa baca Quran, Oke. bisa mengajarkan Quran. Udah selesai kalau saya pribadi. Kenapa? Ya udah, berarti itu sekufu dengan saya. Oh gitu, satu frekuensi gitu. Satu frekuensi, sekufu dengan saya. Untuk yang lain-lain udah menyusul, apalagi dia ya yang jelas karena bawaan dari orang tua saya. Orang tua saya itu bersihan, Mbak. Ibu saya itu kalau lihat kotor sedikit cerewet, ya saya tadi loh. Ya. Sebelum podcast itu kan saya bersihin ruangan, pokok rusuh. Saya bersihkan lagi sama Gus Ale. Iya cerewet. Akhirnya saya tuh Ke bawah. ke bawah, berarti harus lihat perempuan yang sabar ketika lihat cerewetnya saya, ketika ada rumah itu yang kotor, mana yang kotor, itu dia bisa tanggap untuk dibersihkan gitu. Kalau nggak peka di situ, bersihkan rumah aja nggak bisa, apalagi untuk merawat rumah tangga. Iya, kadang background lingkungan juga berpengaruh dong, Gus. Pengaruh. Nah itu Gus gimana caranya, tipsnya? Ya yang jelas ada perbedaan pastinya ya. Ya tipsnya harus sabar, itu aja. Intinya sebenarnya kalau itu soal jodoh berjodoh ataupun pasangan, Sabar, jangan menghalang-halangi istiqomah kita atau keinginan kita. Nah. Harus mau menerima itu. Ya. Mbak Ika nikah sama seorang cowok, tiap hari ketemu saya di studio, terus cowoknya cemburu sama saya, ini nggak profesional. Iya, betul. Tiap hari saya ketemu Mbak Ika, ya memang ini kan profesi kita, saja, ini ya. kan ini pekerjaan kita. Hanya kebutuhan konten saja sebenarnya. Iya. Gitu? Ya kalau saya kayak gini terus habis itu jodoh saya marah di rumah karena lihat kita seperti ini. Iya kan? Jangan marah ya, karena ini kebutuhan konten. Iya, nggak profesional. Semakin yang perempuan marah, maka semakin seorang laki-laki itu semakin sulit untuk mempereratkan dirinya kepada dia. Oh gitu. Maka dia ketika kan kalau cewek marah, padahal tempat untuk pulang, tempat untuk bermanja-manjaan kan gitu. Terus marah, pulang-pulang marah, Ngambek gitu. ngambek. Ya gimana bisa nyaman? Kalau nggak nyaman, bisa cari lagi. Potensi untuk cari lagi itu besar, Mbak. Ya, kenyamanan untuk yang lain punya. Iya. Karena apa, laki-laki itu kalau udah keluar kan sumpek. Perempuan kalau mau sudah di rumah kayak gini-gini kan sumpek juga, Mbak. Itu pakai daster belel ya nggak sih? Baunya bau asap gitu kan. Apalagi mencucu bisa loh. Iya. Wes. Itu malah akhirnya jadi dia itu yang laki-laki nggak nyaman, yang perempuan nggak nyaman, ya harus bisa saling mengisi di situ. Ya. Tapi berbeda ketika yang perempuan sabar, yang laki-laki pulang itu cari tempat nyaman, itu bisa buat tempat cerita, maksudnya tidur, didengarkan, dielus-elus, kan enak, semakin sayang. Coba ketika Mbak Ika sudah nikah, kalau Mas mau poligami, saya ikhlas kok Mas. Yang laki-laki malah nggak itu Mbak, nggak tega Mbak, Terima kasih. nggak tega Mbak, iya. Aduh. Kalau sampai sesabar kayak gimana pun perempuan terus bilang kayak gitu, saking sabar, laki-laki itu malah nggak tega Mbak. Waduh. Ya. Sama poligami ya gak apa-apa, masih iso ngomong gak nyaman nang aku. Mbok malah yang laki-laki itu malah Sakit gitu, rontok Mbak. Oke. Ya. Nggak tega. Tapi Beda. sih saya. Beda dengan perempuan, itu ilmu Mbak ya, itu ilmu. Ilmu aja ya? Ilmu Oke. secara umum laki-laki semua seperti itu. Oke. Berbeda dengan seorang laki-laki ketika dikekang sama perempuan, dikit-dikit dimarahin,
Ya ibarat kalau kita genggam pasir semakin kencang, ya semakin lepas. Semakin lepas. Jadi pada dasarnya jodoh itu pertama cerminan dari diri kita. Yes. Kita lihat dari bibit bobotnya tadi. Nah, untuk pertama sih dari agama sih, ketika agama bagaimana. Sholatnya, ngajinya karena akan meneruskan untuk generasi penerus kita. Nah, benar. Ya. Terus tadi bibit bobot. Terus lagi ngomongin soal sikap berapa bulan kita saling mengenal, akhirnya itu masing-masing lah ya. Iya, jadi bertahun-tahun lah itu. Itu nggak bisa juga dalam 1 bulan sudah kenal. Dulu saya punya mertua itu usia pernikahannya sekarang mungkin sudah 34 tahun. Itu aja kadang masih tengkarnya juga ada yang lebih ekstrim. Itu pun masih awet juga, Pak. Iya, itu lagi yang mengenal diri kita tuh diri kita sendiri. Kadang pegel-pegel dewe kok Mbak Wisan, Mbak. Ibu saya itu capek-capek sendiri kalau melihat ayah saya itu seperti itu. Kadang akhirnya ya gimana ya? Ini saya menceritakan ayah dan ibu saya. Seger, Pak. Ya, jadi ayah dan ibu saya itu ketika sampai saat ini pun terkadang masih tengkar. Bahkan ibu saya itu bilang wis rabi ompang gak popo, mosok kalah mbek Alek. Gitu tuh ayah masih nggak berani mikir, wong bayaranku sampe nek kate rabi maneh, mosok lapangan wis pindol. Ya itu kadang ayah gini, kon wis ping pindol lek aku sih pisan. Lek kon rabi maneh dolekno aku siji maneh. itu jadi joke yang sudah biasa di rumah tangga saya. Di rumah tangga orang tua saya. Kenapa? Ya karena mungkin kapasitasnya. Iya, ya wis guyonan tok penggawean nih. Ya akhirnya ya nggak tegang lah ya Pak ya. Nggak ada kepikiran, nggak ada itu. Ya lebih baik seperti itu daripada terlalu formal, protokoler banget. Ya kita harus tetap menghormati suami sih, benar, menghormati pasangan. Tapi kalau saya kalau mencari suami atau mencari pasangan hidup tuh yang bisa jadi imam, jadi figur seorang ayah untuk anak-anak saya. Kemudian bisa jadi teman, sahabat, teman untuk curhat paling cepat lah ya. Karena kita harus tahu masing-masing komunikasi. Kemudian dia juga bisa jadi musuh. Benar. Abadi gitu. Karena kalau kita nggak jadikan dia musuh, ntar musuh beneran kan ya? Nggak tahu, itu sih saya gitu. Laras itu bener. Bener Mbak. Kalau misalnya gimana Gus? Ya kalau sama kita? Ya kalau saya karena saya belum nikah lagi, akhirnya saya nggak bisa cerita. Ya harus nikah dulu ini, harus bisa cerita. Ayo Mbak, ini langsung aja nikah deh. Ayo nikah. Obrol. Podcastnya judulnya salah nih sepertinya. Harus berjudul Ayo Nikah gitu. Iya. Tapi pada dasarnya let's go to nikah. Ya, kamu ada ketawa dari sini. Gus, tapi kalau ngomongin soal sikap, secara perempuan tuh pencemburu, Gus. Pasti dong, hampir semua wanita itu nggak mungkin cemburuan. Nggak cemburuan, pasti cemburuan. Cowok juga cemburu, Mbak, jangan salah. Saya tahu kalau itu, karena masing-masing cowok itu nggak ketok. Perempuan sebenarnya juga begitu. Ada yang ketok, ada yang enggak. Diketok-ketok no, oleh cemburu wong wedok, oleh lanang nggak iso ketok. Tips dong Gus buat pasangan luar sana, kalau misalnya punya cewek yang cemburuan, mendingnya dulu nih kalau laki-laki apa harus bagaimana, mau silakan. Ya kalau yang ceweknya cemburuan ya harus pinter lah, laki-laki lah, cari laki-laki yang nggak bosen buat manjain ceweknya. Itu Gus kan susah, baru kenal dipanjain, dilus-elus, dicium-cium. Enggak, kalau sudah nikah maksudnya ini. Iya kan harus kayak gitu. Kalau sama cowoknya cemburuan ya cari cewek yang bisa menenangkan, membuat nyaman. Karena cowok tuh nggak kelihatan Gus kalau cemburu Gus. Itu ya jangan diceritakan masa lalunya biar nggak cemburu. Saya dulu sering cemburu di istri saya yang mantan istri saya. Stok saya yang kedua itu. Karena apa, masa-masa lalunya diceritakan. Nah, itu sebenarnya tak tanyakan kenapa kau ceritakan daripada tahu informasi dari orang lain. Loh, saya bilang gini, ya saya tahu informasi dari orang lain, saya nggak pernah percaya sama sekali. Gitu ya. Saya gitu. Kenapa? Lebih baik nggak diceritakan, udah dipendam selesai. Orang lain ngomong apa kayak gimana pun, saya nggak bakalan percaya karena ini rumah tangga saya. Ngapain kamu cerita rumah tangga saya? Nah, ngomongin tentang masa lalu, ada yang belum bisa move on dari masa lalunya. Untuk mendekati person seperti ini gimana Gus? Ada tipsnya nggak Gus? Jangan dideketin dulu lah.
Oke, kasih coba kok aku gini. Jangan dideketin dulu lah, biar diselesaikan masa lalunya. Kalau udah selesai, cuma gitu gimana? Ya karena ngapain dikenang sih? Ngapain dikenang? Kalau saya iya, ngapain dikenang? Ngapain dikenang? Kalau selesai. Itu namanya orang yang nggak berkemajuan, Pak. Gitu ya? Nggak punya nggak punya prospek yang sangat luar biasa. Orang yang seperti itu, yang selalu mengenang masa lalu. Hari ini itu ya kita harus berpikir besok itu harus lebih baik. Betul. Ngapain yang lalu-lalu? Yang lalu jadikan evaluasi biar nggak seperti itu. Iya. Itu saja selesai. Apakah perlu diceritakan? Nggak perlu karena aib sendiri. Ya, ngomongin soal jodoh, apalagi ya kalau kita ngomongin soal agama Islam, tadi sudah bisa menjabarkan dari A sampai Z, sudah cukup. Tinggal bagaimana kita ikhtiar mencari ya Gus ya. Lah, benar. Ikhtiar mencari. Cari orang yang nggak mau menceritakan masa lalunya. Oh gitu ya Gus? Itu yang akan menjadi tergerus keharmonisannya. Mungkin akan jadi membandingkan, betul nggak sih? Benar, membandingkan itu pasti. Itu yang paling nggak enak untuk dibanding-bandingkan. Banget. Jangan membanding-bandingkan. Ketika seorang laki-laki itu membandingkan dengan orang tuanya, wajar lah, karena bukan wajar, itu nggak wajar. Karena sudah beda. Apalagi perempuan membandingkan, kok saya nggak diprioritaskan seperti orang tuanya. Jangan seperti itu. Kenapa? Ini buat perempuan ya. Kadang cemburu sama orang tuanya. Ya, itu kadang. Tapi alhamdulillah saya enggak. Alhamdulillah. Kenapa? Kalau ngaji fikihnya, saya nggak pernah ngaji di Yai Marzuki, di ayah saya, semuanya jawabannya sama. Yai Marzuki Mustamad, ayah saya juga semuanya sama. Kalau orang laki-laki itu masih milik orang tuanya. Betul, sampai kapanpun. Kalau perempuan miliknya yang laki-laki, sudah. Itu saja. Jadi kalau dia masih cemburu dengan orang tua, bukan sepadannya. Betul banget. Beda bahasan sudah. Jadi ketika suami langsung ke rumah ibunya, jangan cemburu ya guys. Bahasa kasarnya, seumpama saya disuruh milih istri saya atau orang tua saya. Ini kasarnya. Meskipun ini nggak elok untuk dibilangkan. Betul. Saya lebih memilih orang tua saya daripada istri saya. Saya setuju guys kalau soal itu. Karena memang orang tua ibu apalagi akan memiliki anak laki-lakinya sampai kapanpun. Iya, karena orang laki-laki yang satria itu orang laki-laki yang memuliakan ibunya. Bagaimana dia memperlakukan keluarganya, begitu guys ya? Benar. Oke, Kak, udah ngomongin, kita nih udah closing nih Gus, udah ngomongin. Loh, dorong Mbak. Bos, biar close sembarang guys. Udah ngomongin tentang akhlak, bagaimana cari jodoh itu dengan akhlak yang bagaimana. Mulai dari soal subuhnya tadi, misalnya ya, berjamaah atau tidak, ngajinya. Walaupun mungkin belum pintar ngaji, dia mungkin berusaha untuk ngaji ya Gus, benar gitu. Skillnya dinaikkan lagi untuk belajar agama, berusaha untuk menjadi orang yang akhlaknya baik, begitu Gus ya. Benar. Bibit bebet bobot. Penting kan? Bots. Ya, menikah itu bukan dua pasangan tapi dengan keluarganya. Ya. Mempersatukan dua keluarga. Jangan mengegoiskan dirinya sendiri karena di situ ada keluarga. Oke. Kemudian 3 adalah saling mengerti pengertian ya, mengerti-pengertian, saling sabar dan juga saling introspeksi diri ketika salah. Ini Mbak, yang penting Mbak. Perlu ini ngomong fakih, perlu difahamkan sama orang-orang. Saya jadi biasanya Mbak Ika. Anaknya Mbak Ika itu nikah sama anak saya misalkan. Iya kan? Anaknya Mbak Ika nikah sama anak saya. Lah anaknya Mbak Ika yang perempuan karena nikah dengan anak saya. Saya kalau anaknya Mbak Ika sholat itu terus megang saya salim, nggak batal wudunya Mbak. Oh ya? Seumpama cerai, itu pun masih tetap anak saya. Ya. Untuk mertua. Walaupun mertua saya enggak. Mantan. Kok ngomong mertua, bukan mantan, nggak ada mantan mertua. Orang tua saya, mertua saya. 4 orang mertua saya, Pak. Karena 2 kali saya. Ya, saya koleksi mertua banyak saya. Ya, mertua saya tetap orang tua saya. Gitu ya, Gus. Saya tetap mendoakan, benar. Kenapa? Karena saya pernah menikahi anaknya. Sampai kapanpun ketika saya sholat saya salim nggak batal. Jadi tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua. Iya, mantan istri aja yang ada. Ya, hanya mantan istri atau mantan suami saja. Iya. Oke, alhamdulillah. Pembahasan kita hari ini luar biasa. Saya sama Gus Alek. Podcast selanjutnya mungkin bisa lebih digali-gali lagi. Yes. Terima kasih sudah dengerin kita berdua
Thank you very much. Untuk menambah imun. Jazakumullah khair. Pokoknya seneng podcast AMTV. Pokoknya ojo senep. Jangan kemana-mana, setelah tayangan berikut ini ada tayangan lebih bagus lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye.